Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa syiar Senja Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tema kultum tentang 5 cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dunia dan akhirat. Pemirsa syiar Senja rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pesan ayat ini kita maknai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita diciptakan sebagai manusia hanya satu tujuan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tujuan dari ibadah ini adalah agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, pada prinsipnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah sangat dekat dengan kita. Bahkan ada satu ungkapan, Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Artinya Allah begitu dekat dengan kehidupan kita. Oleh karenanya barangkali yang menyebabkan kita jauh dari Allah bukan dari Allah itu sendiri, tetapi dari kita sebagai manusia yang memang dengan segala perbuatan-perbuatan negatif kita menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa golongan orang-orang yang memang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang keras kepala. Yang kedua, orang yang suka bermaksiat. Lalu orang yang bakhil dan kikir, tidak mau berbagi dalam kehidupannya. Ada juga orang yang sholatnya rajin tetapi maksiat jalan. Inilah orang-orang kategori yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kehidupannya kering, kehidupannya resah, gelisah, tidak bahagia karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa syiar Senja Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya ada beberapa cara kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 5 cara, sehingga ini menjadi satu solusi buat kehidupan kita. Kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka kita sudah mencapai kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak nanti. Pemirsa syiar Senja Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, cara kita agar kita dekat dengan Allah dengan cara mendirikan sholat. Sholat ini menjadi rukun Islam yang wajib, menjadi kewajiban setiap muslim untuk mendirikannya. Salat ini menjadi satu, bukannya kewajiban, satu kebutuhan buat kita. Dimanakala kita sudah mengazamkan diri kita untuk mendirikan sholat 5 waktu, sholat fardu tepat waktu, bahkan sebisa mungkin kita dirikan atau kita laksanakan dengan berjamaah, maka di situ kita akan mendapatkan satu nilai positif buat kehidupan kita. Allah
akan sangat dekat dengan kita. Dan ini menjadi satu sarana, wasilah buat kita, menjadi satu sarana buat mencapai keinginan kita tidak dekat dengan Allah. Ada sebuah kebahagiaan yang tidak terbayarkan dalam kehidupan kita. Hadirin siar-siar Ramadan rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita biasakan membaca Al-Quran. Hadirin, terlebih di bulan yang penuh dengan barokah ini, bulan puasa, mari kita azamkan, kita biasakan membaca Al-Quran. Bahkan ada istilah one day one juz, satu hari satu juz, sehingga kita punya target dalam membaca Al-Quran. Kita bisa khatamkan minimal satu bulan Ramadan satu kali khatam, itu minimal. Kalau bisa kita maksimalkan, kenapa tidak? Hadirin siar senja Ramadan rahimakumullah. Ini juga satu sarana kita agar dekat dengan Allah. Dengan membaca Al-Quran, dengan membiasakan tilawah Al-Quran, maka jiwa kita, hati kita menjadi lapang dan tenang, menjadi tentram, karena kita sering melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu Allah akan sangat dekat dengan kita, dengan kehidupan kita. Ya, ini menjadi satu solusi dari problematika kehidupan yang barangkali dengan kesibukan kita sehari-hari, tapi kita tidak lupa, kita tetap luangkan waktu untuk tilawah Al-Quran, ya, minimal satu hari satu juz, terutama di bulan yang penuh barokah ini. Pemirsa siarnya Ramadan rahimakumullah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang juga menjadi satu cara agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu tidak bersyukur atau kufur nikmat, maka sungguh azabku amat sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa syiar senja Ramadan rahimakumullah. Syukur ini menjadi ciri hamba Allah yang taat dan baik. Syukur ini paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Ada syukur fil qalbi, kita dalam hati kita menyatakan bahwa apa yang sudah Allah berikan ini adalah apa yang kita dapatkan dalam kehidupan ini merupakan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita selalu melapangkan, lalu mengorientasikan apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur fil qalbi. Kemudian ada syukur bil lisan, bersyukur dengan ucapan. Minimal kita ungkapkan alhamdulillahirabbil alamin bila mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa ini menjadi hal yang baik buat kita. Apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka itu sudah dalam kategori syukur bil lisan. Lalu yang ketiga adalah syukur bil a'mal, dengan perbuatan, mengupayakan semua karunia yang Allah kita dapatkan, kita semaksimal mungkin kita gunakan, bahkan kita rawat karunia tersebut untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa siar senja Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manakala kita sudah terbiasa bersyukur, maka insya Allah hati kita juga menjadi lapang, dan ini menjadi jalan yang terbaik kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho dengan kehidupan kita. Kemudian yang keempat, ini juga menjadi bagian penting, adalah ingat kematian dan tidak terlena dengan dunia yang fana ini. Pemirsa siar senja Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernafas pasti akan mati. Kita hidup di dunia hanya sementara. Ad-dunya mazru'atul akhirah.
Mari kita jadikan dunia sebagai ladang kita, sebagai lahan kita. Sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita jadikan sebagai tempat untuk menanam semua kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau sudah kita tanam dengan banyak, kita bisa menuainya nanti di akhirat. Tentu dengan hasil panen yang memuaskan, yang kita harapkan. Panen kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya berimbas kepada kebaikan kehidupan kita nanti di akhirat, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa siaran senja Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala kita ingat dengan kematian, maka kita juga ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sarana target kita dekat dengan Allah. Kita selalu ingat hidup yang kita lalui ini hanya sementara, dan kita mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Karena sementara, kita jadikan dunia hanya sebagai tempat singgah sementara yang tidak selamanya kita akan hidup di dunia. Pemirsa siar Senja Ramadan rahimakumullah, itu yang keempat, dan yang terakhir menjadi bagian kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan zikir kepada Allah akan menenteramkan hati. Pemirsa siarnya Ramadan rahimakumullah, zikir ini tentu adalah secara lisan bisa kita lakukan, secara qalbi, secara hati juga bisa kita lakukan, secara amali bisa kita lakukan. Maka minimal kita membiasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah, zikrullah, kalimat-kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat tasbih subhanallah, kalimat tahmid wa bihamdi, kalimat tasdik, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu sarana kita yang biasa kita lakukan dengan memperbanyak tahlil, dengan ucapan la ilaha illallah. Apakah itu kita biasakan sehari 100 kali, bahkan ada yang 1000 kali. Maka kalau sudah terbiasa, zikrullah, ingat Allah, menjadi penenang hati kita, menjadi penenang kehidupan kita, menjadi obat gundah gulana kita. Ini menjadi satu sarana kita membiasakan dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan tadi maupun dengan cara-cara yang lainnya. Pemirsa siarnya Ramadan rahimakumullah, barangkali itulah beberapa cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi bagian penghambaan kita kepada Allah, bagian pencarian kita mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Manakala kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini akan selalu bermakna, akan selalu menjadi satu hal yang positif buat kita, satu hal yang menjadi sarana kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan enteng amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan segala perintah Allah, enteng menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, mudah-mudahan untuk pada sore hari ini bermanfaat buat kita semua, dan kita berdoa mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara, baik dengan cara-cara yang tadi sudah disampaikan maupun barangkali ada cara-cara lain yang secara syar'i dibenarkan oleh agama Islam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.